عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin disertai dengan pembacaan beberapa fawaid atau fiqhul hadis yang disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-43, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia ini. Artinya hukuman atas dosanya, hukuman atas maksiatnya, ya, akan Allah segerakan di dunia ini agar supaya dia tidak ditimpa di akhirat. Wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra, dan apabila Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidambihi, maka Allah akan menahan dosanya darinya hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala akan yuwafi, itu memikulkan di atas pundaknya dosa-dosanya itu pada hari kiamat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, sesuai dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah SWT akan mengujinya. Allah akan menguji dia, Allah akan timpakan musibah kepadanya sebagai ujian. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita, dan siapa yang marah, ya maksudnya tidak ridha dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, falahu sukhtu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis yang hasan. Ya. Ya, hadis ini ada dua bagian ya. Bagian yang pertama ini dihasankan oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Ya, asalnya hadis ini lemah. Ya, hadis ini asalnya lemah karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Sa'ad bin Sinan. Yang mana Sa'ad bin Sinan ini, ya, itu diperselisihkan tentang namanya. Ya, ada yang mengatakan Sa'ad bin Sinan, ada yang mengatakan Sinan bin Sa'ad. Ini yang dipilih Imam Bukhari.
namanya Sinan bin Sa'ad. Ya, dan ada juga mengatakan namanya Sa'id bin Sinan. Jadi tidak jelas namanya yang mana. Ya, karena itulah Al-Imam An-Nasai mengatakan bahwa Sa'ad bin Sinan ini adalah mungkarul hadis. Ya, dan Al-Jauzajani mengatakan ahaditsuhu wahiyah. Ya, hadisnya wahiyah. Ya, artinya hadis termasuk hadis yang lemah. Ya. Imam Ahmad mengatakan taraktu hadisah, saya meninggalkan hadisnya. Maksudnya saya tidak mencatat hadis dari Sinan bin Sa'ad. Ya. Namun hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah. Bersama dengan kelemahan itu, hadis ini ternyata ya diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain. Ya, yaitu seperti dari jalan hadis Abdullah bin Mughaffal yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, juga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, juga dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu an yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, ya, dan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ini beberapa penguat dari hadis ini sehingga hadis yang tadinya lemah ia menjadi hadis hasan, ya. Namanya hasan li ghairi. Hasan li ghairi karena adanya hadis lain yang menguatkan hadis ini. Ya, kemudian bagian yang kedua dari kalimat inna idhamal jaza ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Salim Ibn Aid Al-Hilali, ya, hafizahullahu taala. Namun hadis ini ya dihasankan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, ya, rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ya, dan kalaupun kita mengatakan hadisnya lemah, maka makna yang dikandung hadis ini itu benar, ya. Makna yang dikandung oleh hadis ini benar, itu bahwa ya balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba atas ujian yang Allah timpakan, yang ia bersabar atas ujian itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, tergantung ya sebesar apa ujian itu, ya, kemudian tergantung juga ya sebesar apa keikhlasan seseorang ya di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah terdapat beberapa faedah, ya, beberapa pelajaran atau fiqhul hadis. Yang pertama, ta'jilu al-uqubati fid dunya amaratun khairan aradahu Allah bi'abdihi li'annaha kafaratun lidz-dzunub wa sababun fi zawaliha. Yang pertama, ta'jilul uqubah fid dunya, disegerakannya hukuman di dunia. Iya, maksudnya disegerakan hukuman ketika seorang bermaksiat langsung dihukum. Ya. Misalnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tiba-tiba duitnya kecurian. Ya. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia terjatuh. Dia terluka. Ya. Atau misalnya yang menimpa adalah anaknya atau istrinya. Ya, dia bermaksiat yang kena, ya, dia dicoba dengan istrinya, dicoba dengan anaknya. Ini penyegeraan hukuman. Ya. Jadi disegerakannya hukuman di dunia ini adalah tanda ada kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba itu. Ya. Jadi kita wajib bersangka baik kepada Allah. Ya, jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita terkena musibah, ditimpa hal-hal yang kita tidak senangi, apakah itu pada diri kita, pada harta kita, pada istri kita, anak kita, ya kita langsung bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal semua itu hanyalah sebagai bentuk hukuman yang Allah segerakan di dunia ini agar supaya di akhirat kita tidak dihukum lagi. Ya, karena hukuman akhirat itu pasti lebih besar, lebih dahsyat, lebih menakutkan dibandingkan hukuman di dunia. Ya. Tidak ada apa-apanya zaman dimuliakan oleh Allah, ya,
hukuman yang kita rasakan di dunia ini seberat apapun, sebesar apapun, seperih apapun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ya hukuman di akhirat yang paling ringan. Ya, tidak ada apa-apanya hukuman dunia ini. Maka ketika hukuman yang Allah berikan kepada kita atas maksiat yang kita lakukan itu disegerakan, maka sebenarnya itu tanda kebaikan. Ya, karena kita hanya dihukum seperti itu saja. Ya, tidak dihukum di akhirat yang lebih dahsyat, yang lebih keras, ya, lebih mengerikan, ya, dan seterusnya. Li'annaha kafaratul lidzunub. Karena hukuman yang Allah segerakan di dunia zaman dimuliakan oleh Allah, ya mungkin berupa musibah, berupa penyakit atau yang lainnya, ini akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, penghapus dosa yang kita lakukan. Maka kita bersangka baik kepada Allah. Ketika kita sakit, ya kita bersangka baik, ya mudah-mudahan ini ya karena dosa-dosa saya dan Allah ingin menghapuskan dosa saya dengan penyakit ini. Ya, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersangka buruk. Ya. Wa sababun fi zawaliha, dan bahwa hukuman ini adalah sebab hilangnya, ya hilangnya dosa yang kita telah kerjakan itu. Jadi dosa yang kita kerjakan ketika kita dihukum di dunia, maka dia sudah dianggap tidak ada. Ya, sudah dianggap tidak ada lagi konsekuensinya di akhirat, tidak ada lagi hukumannya di akhirat. Iya. Kemudian kedua, zaman dimuliakan oleh Allah, bahwa azabul akhirah asyaddu wa anka, bahwa azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih yang menakutkan zaman dimuliakan oleh Allah, lebih mengerikan, lebih keras, ya dibandingkan hukuman di dunia ini. Ya, kita mungkin melihat ya tsunami, ya ini ujian yang luar biasa. Ya, ditenggelamkannya rumah-rumah, ya bersama dengan ya penghuninya, tenggelamkan semua. Mungkin memang wah ini luar biasa dahsyat. Ketahuilah bahwa hukuman akhirat itu ya jauh lebih keras, ya jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita bisa saksikan itu. Karena sebagaimana ya nikmat-nikmat surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia, ya tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Demikian pula azabnya, siksanya akhirat itu tidak pernah ada yang melihatnya, tidak pernah ada yang mendengarnya, dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Kalau kita di dunia ini bisa membayangkan ya hukuman dan musibah yang paling mengerikan, ya maka hukuman ya akhirat, azab akhirat itu lebih dahsyat lagi dari apa yang kita bisa bayangkan itu. Ya. Jadi azab akhirat zaman dimuliakan oleh Allah ini lebih dahsyat, lebih keras dibandingkan hukuman di dunia. Ya. Maka kalau kita dihukum di dunia, maka itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau hukuman ini tidak disegerakan di dunia, nanti diberikan di akhirat. Maka ini ya, ini betul-betul ya musibah yang sebenarnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Faman lam yuridillahu bi khairan, maka siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, akhara lahu al-uqubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hukuman untuknya. Ya. Jadi orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya, itu akan Allah akhirkan hukumannya. Artinya tidak diberikan di dunia. Mungkin di dunia dia tetap tenang-tenang, ya, bahkan bertambah kesenangannya. Ya, bertambah kesenangannya. Setiap dia maksiat, tambah hartanya. Setiap dia maksiat, bertambah kesenangannya, kesejahteraannya bertambah terus. Ya, Allah tidak hukum dia. Orang seperti ini bahaya. Ya, nanti ketika dia melihat siksanya di akhir, dia akan kaget terdiam. Ya, kaget akan terdiam. Ya, makanya inilah yang namanya istidraj. Ketika seorang banyak maksiat tapi tidak pernah dihukum oleh Allah. Ya, bahkan dia semakin sejahtera.
Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini karena maksiatnya apa yang dia senangi, maka sesungguhnya itu istidraj. Itu istidraj. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa ya dengan hukuman akhirat, karena setiap dia maksiat bertambah dunianya, setiap dia maksiat bertambah dunianya, tidak berkurang. Sehingga dia menganggap bahwa maksiat yang dilakukan inilah sebab kebaikan untuknya, sebab kesejahteraannya, sebab bertambahnya dunia dia. Ya, dia melihat dari sisi itu dia, sehingga dia istiqomah di atas maksiatnya, dia istiqomah di atas kedurhakaannya dan tidak akan meninggalkannya, karena maksiat tidak memudaratkan hartanya, maksiatnya tidak membahayakan dunianya, akan semakin mensejahterakan dia, semakin menyenangkan dia. Dia maksiat bertambah mobilnya, maksiat tambah mobilnya. Ya, maka ini istidraj jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kami akan mengistidraj dia dari jalan yang dia tidak mengetahuinya. Kemudian ketika Nabi menyebutkan hadis tadi, fa innama huwa istidraj, sungguhnya itu istidraj, Nabi SAW membaca firman Allah, falamma nasu ya ma dzukkiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza faru bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bima, ketika mereka lupa apa yang mereka diingatkan dengannya, ya, diingatkan dari perbuatan syirik, diingatkan dari perbuatan maksiat, ya, ketika dia lupa apa yang dia diingatkan darinya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah tidak langsung menghukum dia, ya, tapi Allah membukakan untuknya ya pintu-pintu rezeki, pintu-pintu harta dibukakan untuknya, segala sesuatu yang dibukakan. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia gembira, ya, sudah sangat senang dengan apa yang diberikan kepadanya, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami menyiksa dia, fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba dia terdiam karena saking sedihnya. Ya, orang kalau sedih masih bisa ngomong, itu tidak seberapa sedihnya itu. Tapi kalau orang sedih sampai tidak bisa ngomong, maka ini luar biasa kesedihannya. Ya, kesedihan disebabkan karena penyesalan yang sangat mendalam. Ya, ini yang menimpa orang-orang yang ketika di dunia ya dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, tapi diakhirkan di akhirat. Ya. Makanya di antara yang membuat ya khawatir ya para salafun saleh, ya, ketika mereka diberikan harta yang semakin bertambah, semakin banyak, ya, padahal mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah. Ya, karena orang-orang yang saleh zaman dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang berilmu, ya, itu karena ilmunya dia kan banyak tahu ini, tahu itu, tahu hukum-hukum, sehingga dia melihat dirinya ini banyak melanggar hukum Allah. Ya, dia melihat diri banyak melanggar hukum Allah, tapi kok Allah terus kasih dia rezeki? Ya, padahal hanya menurut dia saja dia banyak melanggar hukum Allah, padahal tidak. Dia hanya merasa, tapi Allah berikan dia terus rezeki, maka dia khawatir rezeki ini jangan sampai istidraj. Ya, harta yang datang kepada dia jangan sampai istidraj. Ya, maka dia memanfaatkan rezeki ini, dia memanfaatkan harta itu ya untuk hal-hal yang ya akan bermanfaat untuk diri mereka di akhirat. Ya, dia tidak tertipu dengan harta, tidak tertipu dengan ya kebaikan-kebaikan duniawi yang sampai kepada dirinya. Ya, kita teringat dengan perkataan ya siapa? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, dia gubernur. Ya, gubernur, tapi dialah orang yang paling miskin di wilayahnya. Jadi dia gubernur tapi paling miskin di wilayahnya. Ya, pakaiannya cuma satu pasang, sehingga setiap sehari dalam sepekan dia tidak keluar karena dia cuci baju, tunggu kering baru keluar.
Ya. Maka ketika mendengar beritanya, Umar mengirimkan beberapa kantong uang, dinar, dikirimkan kepadanya. Lalu sampailah harta itu kepada istrinya. Istrinya menerimanya, lalu dia mengatakan, dakhalat alayya dunya liyufsida akhirati. Telah masuk dunia kepada diriku untuk merusak akhiratku. Ya. Maka dia perintahkan kepada harta ini untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, dan tidak tersisa sedikit pun kecuali untuk ya sedikit yang memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk beberapa hari itu. Ya. Ini salaf kita zaman dimuliakan oleh Allah, mereka ya tidak gembira dengan bertambahnya harta, tapi mereka khawatir jangan sampai ini istidraj. Ya, kadang juga mereka khawatir jangan sampai ini adalah balasan ibadah kita kepada Allah yang Allah segerakan, yang nanti di akhirat kita tidak dapatkan. Ya, seperti yang terjadi pada Mus'ab bin sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika meninggal Mus'ab bin Umair, ya ketika ditawari makanan yang dia sedang berpuasa, maka dia langsung teringat Mus'ab bin Umair. Qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairum minni. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair dan dia itu lebih baik dariku. Ya, falam yujad lahu ma yukfanu fihi illa burdatan. Dan ketika dia mati tidak ditemukan kain kafan untuk menutupi tubuhnya, ya kecuali ya satu lembar burdah. Ya, idza ghuttiya biha ra'suhu badat rijlah. Kalau ditutup kepalanya, kedua kakinya terlihat. Ya, wa idza ghutta biha rijlah bada ra'suhu. Ya, kalau kakinya ditutup maka akan terlihat mukanya. Ya, summa busita lana minad dunya ma busita fa khashina an takuna ya hasanatuna qad ujjilat. Ya, kemudian dibukakan untuk kita dunia ya selebar-lebarnya, maka saya khawatir jangan sampai ini adalah balasan kebaikan kita yang Allah segerakan di dunia, sehingga di akhirat kita tidak mendapat lagi pahala. Ya. Ini zaman para salaf kita, zaman dimuliakan oleh Allah dalam menyikapi ya ketenangan hidup mereka, ya kesejahteraan mereka, harta yang sampai kepada mereka. Mereka khawatir jangan sampai itu adalah balasan atas kebaikan mereka, atau jangan sampai ini adalah istidraj. Ya, kita bermaksiat kepada Allah tapi kita terus diberikan oleh Allah dunia ini. Ya, maka siapa yang Allah inginkan, maka siapa yang Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mengakhirkan hukumannya, ditunda, tidak diberikan di akhirat, dan di akhirat dikasih dengan hukuman yang lebih dahsyat. Hatta yusabu bil khizi yaumal qiyamah, sampai dia ditimpa dengan kehinaan yang sangat pada hari kiamat nanti. Ya, pada hari kiamat nanti. Ya, makanya ya tidak usah kita sedih ya dengan orang yang zalim. Ya, orang yang zalim sama kita misalnya, ya, tapi dia kok tidak ya semakin baik keadaannya, padahal dia zalim sama kita. Dia zalim sama kita tapi dia keadaannya semakin baik. Hartanya bertambah, mobilnya bertambah. Ya, mungkin istrinya juga bertambah. Ya, tidak khawatir zaman dimuliakan. Ya, kalau dia orang zalim, maka pasti Allah mengadabnya. Cuma kadang Allah menunda. Makanya Allah ingatkan kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aludz zalimun. Ya, maka janganlah engkau menyangka bahwa Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Ya, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah hanya mengulur saja, menunda. Bukan Allah tidak mau siksa dia, tapi Allah biarkan dulu. Ya, innama yu'akhiruhum, Allah akhirkan hukumannya, azabnya, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, ya untuk hari di mana mata-mata pada waktu itu akan terbelalak, ya karena keheranan melihat ya hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka. Jadi orang yang zalim ketika tidak dihukum di dunia ini, itu sebenarnya hukuman bagi dia. Karena kalau dihukum di dunia ini, orang zalim sama kita, dihukum di dunia ini, maka selesai. Ya, selesai. Itu saya hukumannya tidak seberapa itu. Ya, tapi ditunda oleh Allah SWT, dihukum di dunia, nanti di akhirat dengan hukuman yang lebih dahsyat,
dan hukuman yang lebih keras, ya. Itu saking kerasnya hukuman akhirat zaman dimuliakan oleh Allah, sampai manusia itu diperbesar tubuhnya. Ya. Kenapa diperbesar tubuhnya? Supaya dia ya betul-betul merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ya tubuh-tubuh seperti ini menanggung azab Allah di akhir, wah, ya, habis-habisan. Maka Allah perbesar tubuhnya penghuni neraka itu. Ya, sampaikan giginya penghuni neraka, gerahamnya itu seperti bukit Uhud. Itu gerahamnya. Bisa dibayangkan kepalanya. Kalau gerahamnya saja, gigi gerahamnya seperti bukit Uhud. Ya, bagaimana kepalanya itu? Bagaimana badannya? Ya, jadi diperbesar tubuhnya zaman dimuliakan oleh Allah untuk apa? Supaya dia betul-betul merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Baik. Kemudian yang ketiga zaman dimuliakan oleh Allah, yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Bahwa seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kokoh, agamanya kuat, maka dia akan diuji sesuai dengan kuatnya agamanya. Kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji oleh Allah sesuai dengan lemahnya agama dia. Ya, karena Allah itu Maha Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah zaman dimuliakan oleh Allah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah sikap yang hikmah. Ya. Sikap hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau ada orang yang imannya kuat, diuji dengan ujian yang berat, maka itu layak, pantas, adil. Ya. Dan kalau ada orang yang imannya biasa-biasa saja, dia diuji sesuai dengan kadar imannya sebesar itu juga, maka ini layak, pantas. Ya. Kalau ada orang imannya lemah, diuji dengan ujian seperti yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, ya, itu tidak ada ceritanya yang seperti itu. Ya. Allah menguji hambanya sesuai dengan kadar agamanya. Yubtalar rajul ala hasabi dini, ya, apabila agamanya kokoh, kuat, ya, maka dia akan diuji sesuai dengan kuatnya agama dia. Ya. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ia berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada ya seorang hamba, satu jiwa, kecuali sesuatu yang dia mampu untuk menanggungnya. Ya, jadi beban syariat, ya sebagaimana beban syariat itu Allah tidak bebankan kita kecuali sesuatu yang kita mampu. Ya, jadi apa yang Allah bebankan dari syariat ini sesuatu yang mampu untuk kita kerjakan. Demikian pula dengan ujian-ujian zaman dimuliakan oleh Allah, ya, yang bersabar terhadap ujian itu adalah bagian dari syariat. Ujian-ujian yang Allah timpakan itu juga sesuai dengan kadar keimanan, kadar agama seseorang. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau secara umum para nabi itu adalah orang yang paling keras ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah. Orang yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi. Ya, kenapa? Karena para nabi ini orang-orang yang keimanan mereka tidak perlu lagi dipertanyakan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Maka mereka diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang keras, ujian-ujian yang dahsyat. Ya. Kemudian di antara para nabi ini, ya, para nabi itu secara umum seluruhnya orang yang paling keras ujiannya. Namun ada di antara mereka yang lebih keras lagi, ya. Jadi yang paling keras dari yang paling keras. Ya. Inilah yang disebut dengan ulul azmi. Ada 5 nabi yang digelar sebagai ulul azmi. Ya, ulul azmi. Mereka lah 5 nabi yang utama. Dan keutamaan mereka zaman dimuliakan oleh Allah bukan sekedar karena ya kebaikan agama mereka, akan tapi juga karena ya kerasnya ujian yang Allah timpakan yang mereka mampu bersabar untuk menghadapi ujian itu. Dan yang paling
Ya, baik dari ulul azmi itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian yang menimpa beliau. Beliau belum lahir sudah mati bapaknya. Ya. Belum lahir sudah mati bapaknya, zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, beliau belum balik sudah meninggal ibunya. Jadi ketika beliau balik, maka beliau ya sebatang kara, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, ini ujian yang luar biasa, zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, belum beliau ujian menimpa beliau ketika beliau diangkat sebagai nabi, ketika diangkat sebagai rasul. Ini ujiannya sangat keras. Sampai beliau harus meninggalkan negeri beliau, yaitu Makkah, hijrah ke negeri Madinah. Dan setelah hijrah tidak berhenti ujian beliau, terus ujian yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang kita mengatakan ujian-ujian itu karena Allah benci kepada beliau, tidak, karena Allah cinta kepada beliau. Ya, idza ahabba qauman innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang marah, tidak ridha, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, as-sabru 'alal masaib wal amrad tathhirun lidz-dzunub. Bahwa bersabar atas musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang menimpa ini adalah penghapus dosa-dosa. Dia akan menghapuskan dosa-dosa, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sabar, ya. Jadi syaratnya dia sabar, ihtisab, ya, mengharapkan pahala atas musibah itu, dia sabar. Kalau dia ditimpa musibah dia tidak sabar, maka dia tidak akan terhapus dosanya. Dan sabar itu adalah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan diri dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah, menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Ketika jadi musibah kita sabar, ya, menahan diri dari hal-hal tersebut. Kalau ada yang timpa musibah, dia mengatakan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, ucapan yang dia menghina Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah timpa, maka ini tandanya tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar maksiat dia kepada Allah. Jadi orang yang tidak sabar dia bermaksiat. Ya, karena sabar itu wajib. Sabar itu wajib, jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ditimpa musibah lalu dia tidak sabar, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini celaka dua kali. Sudah ditimpa musibah, tidak dapat pahala, malah dapat dosa karena dia tidak bersabar. Ya. Padahal zaman dimuliakan oleh Allah, musibah itu Anda mau sabar tidak sabar, ya, kenyataannya Anda akan ditimpa musibah. Ya. Apakah ketika Anda tidak sabar musibah itu hilang? Tidak. Musibah tetap menimpa. Ya, musibah tetap akan menimpa kita. Ya, kalau kita tidak sabar, kita berdosa lagi. Sudah ditimpa musibah, kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, tambah lagi kita berdosa dengan ketidaksabaran kita. Ya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, ya, ketika musibah datang, kewajiban kita sabar. Dan dengan itu kita mendapatkan fadilah dari musibah yang sangat banyak yang sudah kita sebutkan. Ya, kita sebutkan sangat banyak fadilahnya. Dihapuskan dosa-dosa yang seperti yang kita sebutkan, diberikan pahala yang sangat besar, ya, diangkat derajatnya, dan keutamaan yang lainnya. Ya, banyak yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar atas musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Kemudian alal mu'min ay yakuna radiyan bima tuliya bihi wa la yai'asa wa yaskhatu min. Wajib atas seorang mukmin untuk dia ridha dengan apa yang ditimpakan kepada dirinya. Jadi ridha, ya. Ridha ini artinya dia rela dengan apa yang menimpa dirinya. Ya. Dia rela dengan apa yang Allah timpakan kepada dirinya. Ya.
Dan kerelaan itu zaman dimuliakan oleh Allah, itu datangnya sumbernya karena seseorang sadar bahwa apa yang kita miliki ini milik Allah. Ya, kalau Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, yang itu bukan milik kita tapi miliknya Allah, nah kenapa kita mau marah? Ya, kalau emang punyanya sudah minta, ya serahkan. Ya, serahkan. Ya seperti itu. Kalau kita ditimpa musibah yang menyebabkan hilangnya sesuatu yang kita cintai, ya, hilangnya sesuatu yang kita cintai, maka kita rela karena memang apa yang Allah ambil itu bukan milik kita. Itu miliknya Allah. Kita tidak punya apa-apa zaman dimuliakan oleh Allah. Semua yang kita miliki ini miliknya Allah. Harta kita itu milik Allah. Istri kita milik Allah. Anak-anak kita miliknya Allah. Apapun yang kita miliki, yang kita senang, ya, dan bersenang-senang dengannya, maka itu milik Allah. Kalau Allah mau mengambilnya, ya sudah. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menahan, maka kita harus segera memberikan. Ya, sebagaimana kalau kita dipinjami sesuatu, ya, kita dipinjami sesuatu, orangnya datang minta, kita tidak bisa menahan. Ya, kita tidak bisa marah ketika dia datang memintanya, tapi kita harus berikan. Ya. Ya, makanya itu tukang parkir, ya seperti hiduplah seperti tukang parkir. Ya, dia punya mobil yang banyak, motor yang banyak. Ya, tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Ya, dia tidak pernah merasa memiliki. Ketika orangnya datang, ya, dia kasih, bahkan dia ambilkan. Ya, diambilkan, dia arahkan mau kemana Pak, ke sana, ya, diarahkan ke sana. Ya, makanya kita hiduplah seperti tukang parkir. Ya, semua yang kita miliki sebanyak apapun itu bukan milik kita, bukan punya kita itu. Titipan. Ya, kalau yang menitipnya sudah datang, kasih, tidak boleh kita marah. Kan tidak ada tukang parkir itu marah kalau dia minta motornya. Ya, dia akan berikan dengan penuh kerelaan. Ya, tidak ada rasa berat. Nah, itu yang dimaksud dengan ridho, ya. Dia ridho seperti tidak rasa berat di dalam hatinya. Kalau masih ada rasa berat, tapi kita bisa menahan, itu namanya sabar. Ya, ada rasa berat. Ya, ada keinginan untuk mengucapkan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ada keinginan untuk berkeluh kesah. Ada keinginan untuk melakukan yang tidak diridhai Allah, tapi kita menahan. Nah, ini namanya sabar. Tapi kalau semua itu hilang, ya, tidak ada sama sekali dalam hati, dia rela, itu namanya kerelaan, itu keridhaan. Tidak ada rasa berat di dalam hati, berarti dia ridho. Ya. Kalau ada rasa senang, itu namanya syukur dia. Ya. Orang yang menghadapi musibah itu 3 modelnya. Yang baik, ya, yang tidak baik, yang tidak sabar. Yang pertama sabar. Ya, yang sabar ini dia menahan. Ya, ada rasa berat dalam hati tapi dia menahan. Dia tidak ungkapkan dengan lisannya, dia tidak ungkapkan dengan perbuatan, dia tahan rasa berat itu. Ini sabar, ini wajib. Tidak boleh tidak. Ya. Kemudian yang kedua, yang ridho dia. Dia tidak rasa berat, tapi tidak senang, ya. Tapi tidak rasa berat dalam hatinya, dia rela. Ya. Dia rela. Ya. Apa yang Allah ambil, ya sudah. Tidak rasa berat dalam hati. Kemudian yang ketiga, yang senang. Dia gembira, dia bersyukur. Ya, kenapa dia bersyukur? Ya, karena ada pahala yang Allah janjikan. Karena ada dosa-dosa yang Allah akan hapuskan. Ya, karena dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang Allah timpakan, maka dia senang, gembira dengan kabar gembira itu. Ya, maka dia senang, dia gembira, dia bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada. Tapi 2 dan 3 ini, ya, ini yang berat. Ridha dan syukur ini berat sekali zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, berat sekali. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang betul-betul, ya, keimanannya itu benar. Ya, paling tidak kita itu semua, ya, yang pertama saja. Itu paling tinggi itu. Ya, bersabar. Berat hati kita, tapi kita tahan. Kita tidak ungkapkan dengan lisan dan perbuatan kita, tahan. Kita cuma bisa bersabar. Ridho ini luar biasa. Ya, berat. Mungkin kita bisa mengatakan saya ridho, ya, tapi menangis. Kita bisa ridho, tapi ya, dia merasa berat hatinya. Ya, tayyib. Kemudian zaman dimuliakan oleh yang terakhir, min alamati takfiriz dzunub, di antara
tanda terhapusnya dosa-dosa adalah as-sabru 'alal bala. Jadi kalau ada orang yang dia bisa bersabar atas ujian yang Allah timpakan, dia tidak mengucapkan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak juga melakukan hal yang dibenci oleh Allah, dia sabar, maka ini pertanda bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosanya, ya. Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ya, dan sabar yang diinginkan di sini ketika pertama kali musibah itu menimpa. Ya, bukan setelah beberapa hari. Ya, hari pertama dia kejang-kejang, ya. Ya kejang-kejang, mulutnya sembarang dibilang. Ya, apa ini oh. Ya, dia berkeluh kesah. Nanti hari kedua saya sabar Pak. Ya, supaya saya dapat pahala saya sabar. Ya, sudah terlambat. Karena inna sabar inda sadamatil ula. Karena sabar itu ya yang diperhitungkan adalah ketika pertama kali ya musibah itu menimpa seseorang, menghantam seseorang. Nah, ketika itulah dibutuhkan untuk kita sabar, ya. Baik, mungkin ini zaman dimuliakan oleh Allah yang bisa kita bacakan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadis yang ke-44 ini hadisnya cukup panjang ya. Tapi panjang ini satu hadis tapi disebutkan dua riwayatnya. Karena dua riwayat ini saling ya menjelaskan. Artinya riwayat yang kedua ini menjelaskan tentang riwayat yang pertama. Tapi riwayat yang pertama disebutkan karena ada faidah yang tidak disebutkan di riwayat yang kedua. Maka kedua-dua riwayat ini disebutkan untuk ya menambah faidah yang semakin banyak yang bisa kita ambil dari kedua riwayat tersebut. Baik. Subhanakallahumma bihamdih nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.